Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu peserta didik mampu menentukan besaran pokok dan besaran turunan. Yang kedua, peserta didik mampu melakukan konversi satuan internasional dari besaran pokok panjang, massa, waktu, dan suhu. Yang terakhir, peserta didik mampu membedakan satuan baku dan satuan tak baku. Peta konsep pada materi pengukuran adalah ada 3, yaitu besaran, satuan, dan alat ukur. Untuk alat ukur akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya ya. Tanpa kamu sadari, besaran, satuan, dan alat ukur sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, besaran panjang, massa, waktu, luas, volume, berat, dan sebagainya. Untuk satuan misalnya kilometer, meter, kilogram, ons, sekon, menit, jam, dan sebagainya. Untuk alat ukurnya seperti penggaris, timbangan, arloji, dan lain-lain. Coba Ananda perhatikan gambar berikut ini ya. Berapa panjang pensil yang ditunjukkan pada gambar? Nah, sekarang kita akan mencoba mengukur panjang pensil menggunakan sebuah penggaris. Ya, coba dihitung dulu ya. Nah, jawabannya yaitu panjang pensil adalah 2,2 cm. Di sini panjang merupakan besaran, 2,2 merupakan nilai atau angka, sedangkan sentimeter merupakan satuan. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dengan alat ukur dan nilainya dapat dinyatakan dengan angka. Besaran terdiri dari 2, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Sekarang kita bahas besaran pokok dulu. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Ada 7 besaran pokok yang menjadi dasar satuan sistem internasional atau disingkat dengan SI. Maksudnya, setiap besaran pokok tersebut memiliki satuan yang berlaku di seluruh negara di dunia. Apa saja 7 besaran pokok itu? Bisa Ananda lihat dari tabel berikut ini. Wah, cukup repot juga ya untuk menghafalnya. Tenang, untuk menghafalnya ada triknya, yaitu jiwa SMP. Jiwa SMP itu terdiri dari 7 huruf. Kita cek satu persatu. J, singkatan dari jumlah zat. Dengan satuan mol, singkatan satuannya mol juga. Untuk alat ukurnya masih menggunakan rumus. Sedangkan I, singkatan dari intensitas cahaya. Dengan satuan kandela, singkatan satuannya CD, alat ukurnya fotometer. Untuk W, yaitu waktu. Dengan satuan sekon, disingkat S, alat ukurnya arloji,
dan stopwatch. Kemudian A. Nah, untuk A merupakan kuat arus listrik dengan satuan ampere, singkatan satuan A, alat ukurnya amperimeter. Untuk S, singkatan dari suhu dengan satuan Kelvin, singkatan satuan K, alat ukurnya termometer. Untuk M, yaitu massa dengan satuan kilogram, singkatannya kg, alat ukurnya neraca atau timbangan. Terakhir, P, merupakan panjang dengan satuan meter, singkatan satuan M, alat ukurnya mistar, meteran, pita ukur, jangka sorong, dan mikrometerskop. Pada kelas 7 ini, besaran yang kita pelajari ada 4, yaitu panjang, massa, waktu, dan suhu. Sisanya dipelajari pada kelas 8 dan 9. Keempat besaran satuan tadi bisa kita ubah ke satuan besaran yang lain dengan istilah konversi satuan besaran. Konversi satuan adalah proses pengubahan satuan dengan cara menyetarakan nilai satuan yang berbeda dari besaran tertentu. Nah, bisa Ananda perhatikan dari tangga satuan panjang di bawah ini dan tangga satuan massa yang telah Ananda pelajari waktu SD dulu ya. Untuk turun satu tangga dikalikan 10 dan sebaliknya untuk naik satu tangga dibagi 10. Sedangkan untuk konversi atau pengubahan satuan waktu, yaitu 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 sekon. Untuk besaran suhu, yaitu suhu Kelvin sama dengan 273 ditambah suhu Celcius. Supaya lebih paham, perhatikan contoh soal konversi satuan berikut ini. Yang pertama, konversi satuan-satuan panjang berikut ini. A. 2 km sama dengan titik-titik meter. Yang B, 3 cm sama dengan titik-titik meter. Cara menyelesaikannya, yang A, 2 km sama dengan 2 dikali 1000 meter sama dengan 2000 meter. Yang B, 3 cm, cm ke meter, naik 2 kali. Jadi, 3 dibagi 100. Sama dengan 0,03 meter. Untuk konversi satuan massa, yaitu contoh soalnya, massa sebuah benda adalah 40 gram, nyatakan dalam satuan kilogram. Penyelesaiannya, gram ke kilogram naik sebanyak 3 tingkat, berarti kita bagi 1000. Menjadi 40 dibagi 1000 kg sama dengan 0,04 kg. Selanjutnya, konversi satuan waktu. Soalnya, Arsyad berolahraga selama 15 menit. Waktu tersebut jika dinyatakan dalam sekon sebesar, cara penyelesaiannya, 1 menit sama dengan 60 sekon. Kita kali 15 hasilnya 900 sekon. Yang terakhir, konversi satuan suhu. Soalnya, suhu badan Ani sebesar 35 derajat Celcius. Berapakah suhu tersebut jika dinyatakan dalam satuan Kelvin?
Penyelesaiannya, K sama dengan 273 ditambah derajat Celcius. Diketahui derajat Celcius yaitu 35 derajat Celcius. Kita tambah 273, hasilnya 308 Kelvin. Selanjutnya, kita pelajari besaran turunan. Besaran-besaran lain yang tidak termasuk dalam besaran pokok merupakan besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contohnya luas, volume, berat, gaya, massa jenis, kecepatan, energi, dan sebagainya. Untuk contoh besaran turunan dapat Anda perhatikan pada tabel berikut ini. Ada 5 contoh besaran turunan ya yang Bunda berikan. Nah, cara menentukan satuan besaran turunan yaitu dengan menurunkannya dari besaran pokok yang terdiri dari beberapa penyusunnya. Contohnya untuk besaran turunan luas dirumuskan dengan panjang kali lebar. Untuk satuannya yaitu sama dengan satuan panjang dikali satuan lebar. Satuan lebar itu termasuk besaran satuan panjang. Dan satuan panjang itu meter, satuan panjang meter kita kalikan hasilnya meter pangkat 2. Nah, bisa dilihat dalam tabel ya. Untuk besaran turunan yang lainnya bisa Anda perhatikan dari tabel. Semoga dimengerti ya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu satuan. Satuan adalah pembanding dalam suatu pengukuran. Satuan digunakan untuk memastikan kebenaran pengukuran atau sebagai nilai standar bagi pembanding alat ukur. Satuan terdiri dari 2 jenis yaitu satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur suatu benda, hasil pengukurannya selalu tetap atau sama untuk semua orang. Contohnya 7 satuan besaran pokok tadi ya, serta konversinya. Sedangkan untuk satuan tak baku adalah satuan yang jika digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya tidak sama untuk semua orang. Contohnya bisa diperhatikan pada gambar, yaitu jengkal, telapak tangan, hasta, depa, kaki, dan langkah. Nah, supaya Anda semua lebih paham pada materi ini, kerjakan latihan soal berikut ini ya. Kerjakan di buku latihan IPA. Dibuat soalnya ya. Jika ada pertanyaan untuk materi yang tidak mengerti, bisa ditanyakan melalui WA kepada Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.